semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabar kalian? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun kalian berada. Dan sebelum kita masuk ke videonya, aku mau mengucapkan turut berbelasungkawa atas musibah gempa bumi yang terjadi di Turki dan Syria. Semoga tim penyelamat diberikan segala kemudahan dalam proses evakuasi dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan korban. Semoga diberikan kekuatan, ketabahan, karena kita sebagai manusia nggak akan pernah tahu kapan musibah terjadi dan itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di video kali ini aku akan membahas beberapa kosakata yang kita butuhkan pada saat kita ke toko atau hanut. Nah, ini dia guys tokonya. Ini penting banget guys buat kalian yang baru tinggal di Maroko atau akan tinggal di Maroko dan masih bingung nantinya gimana ya kalau aku mau beli sesuatu dari toko, misalnya cara ngomongnya tuh gimana gitu dan nama-nama barangnya tuh apa aja sih. Kadang kalau kita nggak tahu gimana caranya nyebutin barangnya atau kita mau apa, itu kadang justru bikin salah paham dan bikin bingung kedua-duanya. Mau itu kitanya sendiri atau bapaknya yang jaga toko guys. Jadi kalian perlu tahu beberapa kosakata atau nama-nama barang nih dan gimana cara untuk nanya ya ke bapak pemilik tokonya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ke videonya. Simak sampai habis ya. Oh iya, buat kalian yang mau DM aku, langsung cus follow Instagram aku ya. Yang pertama, toko sendiri dalam bahasa Darija itu lhanut. 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 Toko ya. Terus bapak yang jaga toko itu namanya mul lhanut. Okay. Nah, kita tahu kalau negara Maroko itu suka banget sama yang namanya teh. Di mana-mana orang bikin teh, mau pagi, mau malam gitu, bikinnya teh. Jadi misalnya kalau kita mau beli teh nih, teh itu dalam bahasa Darija adalah acai. Acai. Kadang guys, kalau kita di toko, kita mau beli teh, itu kita ditanya mereknya apa. Sama lah ya kalau di Indonesia. Bu, beli teh. Teh apa, Neng? Teh apa, Mas? Teh apa, Mbak? Sama kayak di sini, guys. Dan biasanya kita itu kalau mau beli teh itu sekalian kita sebutin mereknya. Misalnya kalau di sini itu ada brand Sultan, teh Sultan ya Pak, atau teh Kamanja, atau apalah gitu ya. Kalau kita nyebutin mereknya, kita tambahin diel. Jadi diel itu O. Kalau kita mau beli teh, kita sebutnya acai diel Sultan, acai diel Kamanja, atau acai diel apalah ya brandnya ya, atau mereknya, kayak gitu guys. Lalu orang Maroko itu kebanyakan suka banget sama teh manis, jadi selalu butuh yang namanya gula. Nah, di sini gula sendiri itu bahasa Darijanya adalah sukar. Sukar. Dan di sini ada dua macam, guys. Ada yang bentuknya kotak, gula yang bentuknya kotak-kotak itu, dan gula yang bentuknya bubuk kayak gula powder gitu, guys. Dan namanya itu sendiri-sendiri.
Kalau gula yang bentuknya cube atau kotak-kotak itu namanya tubat sukar. Tubat sukar. Sedangkan kalau yang bentuknya halus, gula halus yang kayak kita gula pasir gitu, itu namanya sanida. Sanida. Tubat sukar dan sanida. Kalau kalian mau yang bentuknya cube, kalian bilang tubat sukar. Kalau kalian mau yang gula pasir, kalian bilang sanida. Gitu ya. Kalau kalian mau bilang satu pack, satu kotak itu gula, kalian bilang bakiyat sukar. Bakiyat sukar. Gitu ya, atau bakiyat atay. Oke? Terus kalau kalian mau beli minyak, itu di sini bahasa Darijanya zit. Zit. Lzit. Ya, itu bahasa Marokonya atau bahasa Darijanya minyak. Kalau misalnya kita cuma bilang, Pak beli minyak, gitu aja pasti ditanya, Ina zit? Yang mana? Zit apa gitu? Atau minyak yang apa? Brandnya apa gitu. Makanya kita selalu bilang nama mereknya ya. Misalnya di sini itu ada brand Lucier. Nah, kita bilang Zit di Lucier. Kayak gitu guys. Terus buat yang kalian suka banget sama coklat, kalau kalian mau beli coklat, gampang banget. Soalnya nggak beda jauh sama bahasa kita ya. Bahasa Darijanya syoklat. 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 Terus kalau kalian mau beli kue, itu kita bilangnya al-halwa. 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 Terus ada lagi kalau kalian misalnya mau beli soda ya. Kalau kalian suka banget sama soda kayak aku ini suka banget sama soda. Aku bilangnya limonada. 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 Atau kalau kalian mau bilang brandnya, misalnya Coca-Cola, di sini bilangnya Coca. Coca. Terus kalau kalian mau beli jus di sini disebutnya al-asr. 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 Terus kita menuju ke breakfast ya. Biasanya breakfast itu butuh apa aja sih kalau kita mau makan pagi atau sarapan gitu. Di sini biasanya butuh apa aja sih? Biasanya kita butuh roti atau bread ya kalau dalam bahasa Inggris. Nah, bahasa Darijanya adalah l-khubz. 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 Terus kalau yang roti yang panjang itu ya guys, itu di sini disebutnya kumir. L-kumir. L-kumir atau Parisian. Atau Parisian. Oke? Terus kita juga butuh tuh biasanya itu ada keju ya, tapi bukan keju yang merah, bukan keju yang parut itu, tapi keju yang kayak bell cube gitu lah guys. Yang langsung kita olesin ke roti. Di sini namanya el fromage. El fromage. El fromage. Dan di sini brand yang paling terkenal itu untuk keju itu Kiri. Kiri. Kalau di kita Kiri itu left ya. Kiri kanan. Kalau di sini namanya Kiri, itu brand keju. Jadi kalau kita mau nyebutin nama mereknya, kita bilang Le Fromage Dial Kiri. Oke? Terus apa lagi guys? Biasanya ada tuh yang pakai zibda. Zibda itu butter. Butter itu mentega ya kalau di kita. Di sini namanya zibda. Zibda. Jadi di sini orang Maroko itu ada yang ngolesin mentega ditambah sama
apa ya, bisa olive oil, bisa selai gitu, macam-macam sesuai selera ya. Kalau di kita mungkin kayak blue band kayak gitu ya guys, kita olesin di atas roti tawar, terus di situ kalau aku sih biasanya ditaburin sama gula pasir. Wow, itu mantap banget sih. Itu dulu waktu zaman-zaman kos itu aku masih suka banget bikin roti tawar, makan roti tawar buat sarapan. Aku kasih Blue band, terus aku taburin gula pasir di atasnya, enak banget guys. atau kalau aku tuh biasanya apa ya? Oh, keju cheddar itu guys, keju cheddar atau pro cheese. Itu aku tempelin tuh di apa, di atasnya roti tawar, terus habis itu aku taburin gula pasir. Enak banget guys, aduh jadi kangen deh. Oke, lanjut. Next. Orang Maroko biasanya sarapan juga pakai telur rebus. Di sini telur rebus itu biasanya setelah direbus ya, dibelah jadi dua, terus di atasnya itu ditaburin sama garam, terus ada sama bubuk satu lagi, jinten, ya itu namanya. Nah, kalau kita mau beli telur, dalam bahasa Darija itu disebutnya lbait. Lbait itu kalau lebih dari satu ya. Dan kalau cuma satu telur, kita bilangnya baida. 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 Oke? Oh iya, selain teh atau acai, orang Maroko juga suka banget minum kopi ya guys. Kopi tapi dimasak dulu kopinya. Jadi masak kopi sendiri, terus habis itu masak susu sendiri, habis itu dicampurin deh kopi sama susu. Jadinya kopi susu. Kalau kita ke toko atau kita ke Al-Hanud, kalau kita mau susu, kita itu bilangnya Al-Halib. 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 Oke. Terus kalau kita mau kopi, itu bahasa Darijanya kita sebutnya lekahwa. 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 Oke. Terus kita mau yogurt. Orang Maroko suka banget sama yogurt. Bahkan anak kecil pun mereka suka banget sama yogurt guys. Kalau aku baru makan yogurt itu setelah aku udah umur segini guys. Sebelumnya aku nggak pernah makan yogurt. Ya minum yogurt yang apa namanya, yang cari itu ya. Tapi itu pun baru-baru ini guys, belum lama ya, belum sampai 5 tahun lah aku mulai minum yogurt itu. Nggak ngerti kenapa, mungkin emang gaya hidupku nggak elit ya, tapi emang kayak gitu sih guys. Oke, yogurt dalam bahasa Derija itu danun. 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 Pertama kali aku mikir, Danun. Kenapa namanya Danun ya? Danun itu bukannya merek. Nggak ngerti deh guys. Buat kalian yang ngerti coba komen di bawah ya. Nah, kalau kalian maunya Danun tanpa gula atau yang plain gitu ya, kalian bilangnya Danun mesus. Danun mesus. Ada juga teh tanpa gula gitu, berarti acai mesus. Acai mesus. Oke? Nah, kalau misalnya kalian nggak ngerti nih apa namanya brandnya, nama brandnya. Tapi nggak ngerti aku brandnya ada apa aja sih teh itu, terus misalnya minyak itu brandnya apa aja sih, aku nggak ngerti. Pokoknya aku mau beli teh yang warna ini hijau. Atau kita misalnya udah ngerti nih, udah tahu karena mungkin tokonya kecil ya, dan kita udah lihat tuh apa yang kita mau. Oh, aku mau yang itu. Gitu. Aku mau yang ini gitu. Kalian bilang aja hadik. Hadik. Kan penjaga tokonya atau mulhanutnya bilang, yang mana? Merek apa?
Oke, kalian mau kosakata apa lagi nih di toko? Misalnya kalian mau beli sabun, kalian bilangnya sabun. Kalau di sini sabun guys, sama. Jadi sabun itu bahasa dari janya sabun. Terus kalau sampo itu bahasa dari janya sampuan. 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 Terus ada lagi kalau kalian mau beli deterjen ya. Deterjen di sini disebutnya Tide. 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 Terus kalau kalian mau beli apa lagi ya? Tisu gitu ya. Pertama, aku tuh di sini tuh ngiranya tisu itu mereka tahu kalau tisu itu ya tisu yang untuk apa? Ngelap tangan kotor kayak gitu ya. Ternyata tisu di sini adalah kain, guys. Kain. Di sini kain ya, tisu. Dan tisu sendiri yang untuk ngelap tangan atau ngelap apa ya, apa aja yang kotor itu di sini disebutnya Kleenex. Kleenex. Padahal Kleenex menurut aku itu ya kayak klinik di tempat berobat. Ya, tapi beda penulisan sih, guys. Nah, sekarang kita coba belajar gimana sih cara kita nanya ke apa penjaga tokonya. Misalnya, Pak, ada kopi nggak? Pak, ada teh nggak di sini? Gitu ya, guys. Nah, di sini ada dua macam expression atau cara kalau kalian mau menanyakan sesuatu di toko atau misalnya kalian mau beli sesuatu. Yang pertama yaitu wash andek bla bla bla. Misalnya kita mau nanyain teh. Wash andek atay, wash andek القهوة, wash andek البيت. Apakah Bapak punya telur? Apa Bapak punya kopi atau teh? Gitu. Terus yang kedua, kalian juga bisa pakai wash cane atau keina, tergantung ya feminine atau masculine. Wash cane, bla bla bla, atau wash keina, bla bla bla. Apakah ada kopi? Apakah ada teh di sini? Jadi kita bilangnya wash cane atay, atau kalau kita mau bilang merek wash cane atay dil Sultan. Atau misalnya kita mau nanya, apa ada satu box teh Sultan sih di sini gitu. Kita bilangnya wash cane baguette atay dil Sultan. Kayak gitu. Gimana guys? Menurut kalian gampang atau susah? Kalau kalian masih mau aku lanjutin lagi part 2-nya atau kalian mau aku bahas tentang kosakata lainnya, tentang sesuatu yang lainnya, kalian komen aja di bawah ya. Oke, sekian dulu video dari aku ya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe ya guys. Dan jangan lupa kalian nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku update video baru. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye!